Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 0701192042 dari kelas Ilmu Komputer 3 semester 4. Pada kali ini saya duduk di sini ialah ingin menjelaskan tentang sistem bus. Nah, kemudian apa saja yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu membahas tentang bus, kemudian tentang sistem interkoneksi bus, kemudian elemen perencanaan bus, dan contoh bus. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu sistem bus. Nah, sistem bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sistem bus sendiri adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi merupakan kumpulan, lintasan, atau saluran bagi modul. Modul rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Nah, dari jenis pertukaran data yang diperlukan yaitu modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data seperti satu, memori ke CPU, di mana CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori, dan yang kedua, CPU ke memori, di mana CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Dan yang ketiga, input atau output ke CPU. Nah, di sini CPU membaca data dari peripheral melalui modul. Dan yang keempat, ada CPU ke input atau output. Nah, di sini CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Dan yang kelima, ada I/O ke memori atau dari memori menggunakan pada sistem DMI. Baik, selanjutnya ada interkoneksi bus. Nah, di dalam sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Adapun sebagai contoh, pertama, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam waktu dapat mentransfer data 8 byte. Nah, adapun secara umum, fungsi saluran bus dapat dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu 1. Saluran data atau data bus, yang kedua, saluran alamat atau address bus, dan yang ketiga, saluran kontrol atau control bus. Dan selanjutnya yaitu tentang fungsi saluran data bus, di mana lintasan bagi perpindahan data antar modul secara kolektif. Lintasan ini disebut bus data. Nah, pada umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32 dengan saluran tujuan. Dengan begitu, ini berguna untuk mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran bus di dalam data dikatakan lebar bus dengan satuan bitnya. Nah, kita ambil contoh, misalnya lebar bus ada 16 bit. Dan yang kedua itu ada saluran alamat address bus. Nah, di mana saluran ini digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Dan kemudian digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses ke CPU. Dan kemudian ini digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer. Saluran alamat perangkat modul ke komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer ini agar dapat diakses harus memiliki alamat gitu. Nah, contoh mengakses port input atau output, maka port input outputnya harus memiliki alamat hardware-nya tadi gitu. Dan yang ketiga itu ada saluran kontrol atau control bus, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada gitu. Karena bus data dan bus alamat ini digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme yang kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Nah, selanjutnya ada sinyal saluran gitu. Sinyal saluran sendiri itu sinyal saluran kontrol terdiri dari sinyal satu, pewaktuan dan menandakan validitas data dan alamat, dan yang kedua itu ada sinyal perintah yang berfungsi untuk membentuk suatu operasi gitu.
Nah, di dalam saluran kontrol terdiri dari satu itu ada memory write, di mana ini memerintahkan suatu data gitu pada bus akan ditulis ke dalam lokasi alamat. Dan yang kedua ada memory write, memerintahkan suatu data dari lokasi alamat tadi harus ditempatkan pada bus data. Dan yang ketiga itu ada input output write, memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi path input output. Dan yang keempat itu ada input output rate, memerintahkan data dari port input output ditempatkan pada bus data. Nah, sementara yang kelima itu ada transfer ACK, di mana ini menunjukkan data bahwa data tadi telah diterima gitu dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Dan yang keenam ini ada bus request, di mana ini menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Dan yang ketujuh ada bus grant, di mana ini menunjukkan modul tadi yang melakukan request telah diberi hak untuk mengontrol dari bus tadi. Dan yang ke-8 ada interrupt request, bahwasanya ini menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interrupt ACK menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui oleh CPU. Nah, kemudian ada yang ke-9 itu clock control atau sinkronisasi dari operasi antar modul. Sementara yang ke-10 ada reset. Nah, reset ini digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul gitu. Dan kemudian kita masuk ke sinyal kontrol gitu. Sinyal kontrol itu secara fisiknya yaitu ada konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Dan yang kedua itu ada konduktor. Nah, konduktor di sini adalah saluran utama pada PCB atau motherboard dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaannya. Dan yang ketiga itu ada modul I/O yang biasanya dibuat oleh slot bus yang mudah dipasang dan dilepas berupa slot PCI dan slot ICI. Dan yang keempat itu untuk chips akan terhubung melalui pinnya. Dan kemudian ada prinsip operasi dan kemudian ada prinsip operasi. Nah, prinsip operasi atau bus operasi di sini yaitu pengiriman data ke modul, di mana satu itu kita harus meminta penggunaan dari bus gitu. Nah, apabila telah disetujui dari bus tadi, modul itu akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang akan kita tuju. Nah, dari prinsip operasi bus atau operasi meminta data dari modul, yang pertama itu ada meminta penggunaan bus, dan kedua mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang disesuaikan. Dan yang ketiga, kita harus menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Nah, bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada suatu bus, maka itu akan terjadi penurunan kinerja gitu. Nah, dan ini ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya semakin besar delay atau propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Dan yang kedua itu adanya antrian penggunaan bus semakin panjang gitu. Dan yang ketiga, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat suatu data. Nah, langsung saja kita masuk ke arsitektur bus ya, bus jamak. Yang pertama itu ada prosesor. Nah, prosesor cache memori dan memori utama terletak pada bus itu tersendiri gitu pada level tertinggi, karena modul-modul tersebut itu memiliki karakteristik dari pertukaran data yang tinggi pula. Dan yang kedua, pada arsitektur berkinerja tinggi atau modul I/O-nya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memerlukan transfer data berkecepatan tinggi, yang kedua memerlukan transfer data berkecepatan rendah pula. Dan yang ketiga ada modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula gitu. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan kepada bus ekspansi. Dan yang keuntungan hierarki bus jamak ini tadi, kinerja tingginya, dia memiliki kelebihan bus. Yang pertama, dia memiliki kecepatan tinggi, lebih berintegrasi dengan prosesor.
Dan yang kedua itu ada perubahan pada arsitektur atau prosesnya tidak prosesornya itu tadi tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Nah, jadi kesimpulannya dari semua ini di materi bus ini yaitu kita mengetahui bahwa sistem bus adalah salah satu penghubung gitu bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan suatu tugasnya. Secara umum kan struktur sistem bus itu dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Kemudian di era sekarang seiring berjalan waktu gitu, sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu serta dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena mungkin pada saat saya menyampaikan terdapat kesalahan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.